Pernah ngerasa pikiran kamu kayak browser dengan 38 tab terbuka dan semuanya nge-lag? Nah, Sir John Hargrave bilang, itu karena otak kamu lagi kena virus. Tapi bukan virus komputer, melainkan pikiran negatif, kebiasaan buruk, dan asumsi lama yang bikin hidup kita stuck. Bayangin gini, kalau HP kita bisa di-reset ke pengaturan pabrik, kenapa otak kita nggak bisa? Mind hacking ngajarin kita caranya reset pola pikir kita, bukan dengan hipnosis atau meditasi 7 jam sehari, tapi dengan teknik yang simple, logis, dan bisa langsung dipraktikkan. Oke, poin pertamanya di sini. Otak kamu percaya semua hal yang sering kamu ulang, bahkan kalau itu bohong. Jadi kalau kamu tiap hari mikir, gua nggak cukup pinter, gua nggak bisa berubah, tebak apa? Otak kamu akan ngeset itu jadi default setting. Sadis kan? Mind hacking ngajak kita untuk jadi pengembang software pikiran kita sendiri. Kayak coding ulang skrip otak yang udah error. Caranya dengan debugging. Mulai dari nyari bug alias pikiran negatif, terus dihapus diganti dengan skrip yang lebih sehat dan produktif. Contoh konkret, Sir John pernah kecanduan alkohol. Dia sadar itu bukan soal fisik doang, tapi ada skrip dalam pikirannya yang bikin dia terus balik lagi ke kebiasaan lama. Dia mulai nge-track semua pikiran negatif, kayak gua butuh minum biar rileks, lalu nulis ulang jadi gua bisa tenang tanpa alkohol. Poin kedua, otak kita nggak tahu bedanya antara imajinasi dan kenyataan. Jadi, kalau kita secara konsisten membayangkan kesuksesan, ketenangan, dan kemenangan, otak kita mulai percaya itu nyata. Ini bukan afirmasi kosong, ini cara kerja neuroscience. Dan dalam mind hacking ada teknik namanya reality distortion field, mirip kayak yang dipakai Steve Jobs. Intinya kamu bikin realita versi kamu sendiri. Kamu mulai ngelatih otak kamu buat fokus ke kemungkinan, bukan keterbatasan. Dan bagian terbaiknya, otak bisa dilatih untuk percaya. Nah, bagian paling powerful dari buku ini adalah eksperimen 21 hari. Ini kayak challenge nge-hack pikiran kamu dalam 3 minggu. Setiap hari kamu diminta ngelacak pikiran kamu, menantangnya, lalu menggantinya. Hasilnya, banyak orang ngaku jadi lebih fokus, lebih bahagia, dan lebih berani ngambil keputusan besar. Poin ketiga, kamu nggak perlu motivasi gede untuk mulai berubah. Kamu cuma butuh ritual kecil yang diulang tiap hari. Misalnya, nulis ulang pikiran negatif kamu 5 menit sebelum tidur. Kecil banget, tapi konsistensi kecil itu yang ngebentuk ulang sistem operasi otak kamu. Mind hacking ngajarin kita satu hal penting. Kita bukan korban dari pikiran kita adalah pengendali utamanya. Selama ini kita hidup di autopilot. Tapi buku ini ngajak kita buat ambil alih kemudi dan mulai ngarahin pikiran kita ke tempat yang kita mau. Kebiasaan emosi dan mindset kamu itu bukan kutukan turun-temurun. Itu semua bisa diprogram ulang. Pertanyaannya, kamu mau jadi penumpang dalam hidupmu sendiri atau jadi developer utama? Jadi, kalau kamu capek, stuck di kebiasaan lama, mulai ngerasa hidup kamu cuma jalan di tempat, mungkin sekarang saatnya kamu mulai nge-hack otak kamu sendiri. Dan siapa tahu, versi terbaik dari dirimu sebenarnya udah nunggu di balik tumpukan script error itu. Jangan cuma nonton, ambil kendali. Reset, rewrite, dan hack ulang hidupmu dari dalam ke luar. Jangan lupa like dan subscribe buat konten pengembangan diri lainnya.